solusi yang cerdas ya, karena persaingan di era digital sekarang kita perlu belajar banyak ya dari negara lain yang sudah mencoba menerapkan. Yang pertama itu tentu saja Republik Rakyat China ya, RRT, RRC. Jadi kita lihat mereka sudah coba dan ini masalahnya infrastruktur ya. Jadi tentu saja sudah diungkapkan oleh BI ini tidak serta merta menukar kan ini paralel ya, artinya tetap digunakan keduanya ya, bukan menukar ya. Jadi ini kan tahapannya seperti itu. Jadi Mhm. akan baik sekali dalam perekonomian ya. Ya, jadi dampak penerbitan mata uang digital ke perekonomian seperti apa Anda melihatnya nanti positifnya? Ya, dari sisi positif seperti tadi diungkapkan ini ada penjaminnya. Jadi beda kalau Bitcoin itu kan bukan sebuah negara ya. Kalau di sini kan digital currency yang dikeluarkan bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Jadi ada regulasi yang membackup gitu ya. Jadi ada jaminan kalau ada apa-apa ya Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap mata uang tersebut. Ya, jadi jelas bahwa ini mata uang sah yang diperjualbelikan atau yang dipergunakan ya, digunakan di dalam perekonomian. Ya, Mhm. jadi jelas ada aturan gitu ya. Jadi beda dengan kalau tadi disebut cryptocurrency yang lain gitu ya. Ini kita melihat pengalaman dari negara lain lah bertahap secara ini, Mhm. secara hati-hati gitu ya. Oke. Bu Dina, jadi bisa dikatakan untuk regulasinya seperti apa Anda melihatnya yang perlu dilakukan? Mengingat kan kalau kita lihat untuk pembayaran sah saat ini adalah rupiah. Seperti apa regulasi harus diatur begitu? Ya, seperti tadi dikatakan ini bukan menukar, jadi complementary kan awalnya. Nah ini saya akan hati-hati sekali karena kalau kita lihat di China ini perkembangannya sangat pesat dan seolah-olah pemerintah bisa mengontrol kalau 100% digunakan. Nah kalau di sini kan tidak ya, jadi tetap digunakan keduanya. Ya, jadi saya lihat ini yang kita perlu perjelas. Tahapannya adalah kita tetap gunakan mata uang kertasnya ya, tetapi di sini ada digital yang untuk mengadopsi karena sekarang pun kita juga sudah ada cryptocurrency atau katakanlah mata uang transaksi elektronik kan. Jadi yang dilakukan BI ini sebetulnya menanggapi dari perkembangan yang ada secara online saat ini dan kemudahan-kemudahan yang ada di dalam bertransaksi. Jadi kita lihat pengalaman di RRT itu kan transaksi elektroniknya ada di e-commerce ya. Nah, di sini kan peluangnya ada di situ gitu ya. Jadi digital currency yang dikeluarkan bank sentral bisa menjadi mata uang yang transaksi elektronik itu. Mhm. Jadi untuk tentunya rupiah digital ini, ini adalah respon begitu ya Anda lihat dari Bank Indonesia terkait dengan Ya, maraknya mata uang digital saat ini? ya, ya. Jadi di sini kan ada cryptocurrency yang tadi Bitcoin misalnya yang tidak ada tanda kutip tidak ada penjamin gitu ya. Kalau ini kan lebih jelas, ini bank sentral gitu. Nah, yang dilakukan RRT seperti itu bank sentral gitu ya. Jadi ini mata uang yang legal yang diperdagangkan atau digunakan di sebuah negara. Jadi ada penjaminan dan diawasi oleh negara. Nah, yang di sini kita harus lihat ada peluang ya, berarti untuk BI untuk masuk mengurangi biaya transaksi bahkan tidak perlu kertas gitu ya. Kalau kita bayangin mata uang kertas itu perlu dicetak, kalau ini enggak. Jadi biayanya akan lebih murah ya. Yang diperlukan tentu elektroniknya. Jadi ada elektrifikasi di seluruh negara ini gitu kan. Yang artinya tidak bisa serta-merta BI melakukan karena proses digitalisasi juga perlu waktu gitu ya. Jadi kita lihat dengan adanya kondisi saat ini memang transaksi e-commerce itu berjalan lebih pesat dari sebelumnya ya karena adanya tidak ada movement gitu, mengurangi movement karena adanya pandemi. Nah, saya pikir peluang itu yang dilihat oleh BI dengan ancaman yang juga ada yaitu dari uh, mata uang lainnya yang bersaing terhadap mata uang rupiah ya di dalam hal transaksi gitu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.